Halo, perkenalkan, kami dari kelompok E mata kuliah perencanaan MSDM yang terdiri dari saya sendiri, Anissa, dan pada simulasi proses penerimaan karyawan nanti, saya berperan sebagai pelamar 1. Saya Abdul Halik sebagai pengawas tes. Saya Husen sebagai manajer. Saya Mangandar selaku user. Saya Fahrija sebagai desainer. Saya Fahren sebagai pelamar 2. Saya Arya sebagai pemandu jalannya simulasi. Dan saya Apipah sebagai HRD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah animasi yang menggambarkan proses penerimaan karyawan. Adapun simulasi proses penerimaan karyawan ini akan dipandu oleh Arya. Baik, tahapan simulasi ini akan berjalan sesuai dengan materi perkuliahan sebelumnya. Perlu ditekankan bahwa seluruh peran dan cerita yang diangkat dalam proses penerimaan karyawan ini hanyalah cerita fiktif belaka yang digunakan untuk kebutuhan video edukasi. Pada kasus ini, ada sebuah perusahaan bernama PT Naga Suzoa yang memproduksi aksesoris berupa kacamata dan jam tangan. Dalam 1 bulan terakhir, perusahaan mengalami penurunan penjualan karena kurangnya pemasar. Manajer kemudian menghubungi bagian HRD. Memasuki proses pertama, yaitu proses pemilihan media iklan lowongan yang dapat disebar melalui surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media lainnya. Selamat pagi, Bu Pipa. Selamat pagi juga, Pak. Ada apa ya, Pak? Begini, tadi saya dapat kabar dari bagian marketing. Ternyata kita kekurangan pemasar sehingga penjualan kita berkurang akhir-akhir ini. Jadi saya ingin meminta Ibu untuk membuat info lowongan pekerjaan dan disebarkan melalui sosial media untuk bagian marketing. Untuk desainnya, Pak Riza sedang berada di jalan, jadi tunggu kehadiran beliau dulu ya, Bu. Baik, Pak. Proses selanjutnya yaitu pembuatan desain lowongan pekerjaan termasuk spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Untuk spesifikasi yang dibutuhkan, kira-kira apa aja ya, Bu? Ini, Pak, sudah saya catat sesuai dengan yang dibutuhkan bagian marketing. Baik, Bu. Saya konfirmasi lagi. Pelamar maksimal 25 tahun, pendidikan S1 dengan IPK minimal 3,0, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, menyelesaikan tugas sebelum waktu yang ditentukan, serta jujur, rajin, bertanggung jawab, dan mampu bekerjasama dalam tim. Betul, Bu? Betul, Pak. Serta fotokopi KTP dan KK. Baik, Bu. Akan saya buatkan, dan jika sudah selesai akan segera saya kirimkan melalui email. Setelah desain lowongan pekerjaan dibuat, berikutnya adalah proses penetapan tanggal pembukaan dan penutupan rekrutmen yang meliputi rentang waktu masa pendaftaran sampai masa penutupan pendaftaran. Pak Husen, desainnya sudah dibuat. Kira-kira penetapan waktu open recruitment-nya mau berlangsung berapa lama, Pak? Dan untuk pengumpulan berkas administrasinya ke siapa ya, Pak? Oh baik, untuk pembukaan pendaftarannya dimulai dari 29 April dan ditutup pada 5 Mei 2021. Sekaligus penyerahan syarat-syarat berkas, pelaksanaan tes kemampuan dasar, dan interview. Baik, Pak. Selama pembukaan rekrutmen, terdapat 2 orang pelamar yang berminat mengisi kekosongan pada posisi pemasar di PT Naga Suzoa. Mereka kemudian menyiapkan berkas yang akan dikumpulkan pada saat penutupan pendaftaran. Fotokopi KTP sudah, fotokopi KK sudah, dan fotokopi ijazah serta transkrip nilai terakhir sudah. Setelah mereka memastikan terpenuhinya berkas yang dibutuhkan, mereka menuju ke lokasi interview pada tanggal 5 Mei 2021 untuk mengumpulkan berkas. Setelah administrasi berkas dikumpulkan, diseleksi, dan diterima oleh bagian HRD, mereka segera melaksanakan tes kemampuan dasar agar perusahaan mengetahui psikologi, kepribadian, dan keahlian pelamar.
Baik, pada kesempatan kali ini saya Abdul selaku pengawas tes kemampuan dasar akan memulai tes. Sistemnya tertulis dan dikerjakan selama 1 jam. Peserta tidak diperkenankan untuk bekerja sama dan diharapkan mengerjakan dengan sejujur-jujurnya dan semampunya. Selamat mengerjakan. Sesudah pelaksanaan tes kemampuan dasar, mereka semua kemudian menunggu untuk melakukan tahap panggilan interview bersama manajer HRD dan juga manajer marketing atau user, termasuk negosiasi gaji di dalamnya. Saat menunggu, manajer kemudian pertama memanggil nama Fahren dan ia segera memasuki ruang interview. Oke, kita mulai saja interviewnya. Tolong ceritakan sedikit tentang diri Anda. Nama saya Faren Fernanda, umur saya saat ini 22 tahun dan merupakan lulusan dari Universitas X di kota Jakarta. Baik, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan saya adalah saya mampu bekerja sama dengan tim, lalu saya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, dan kekurangan saya yaitu saya tidak dapat bekerja di bawah tekanan. Hal apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar di perusahaan ini? Karena perusahaan yang sudah besar, selain itu, saya ingin menambah relasi dan tentunya menambah pengalaman kerja. Coba beritahu kami apa yang Anda ketahui tentang jabatan yang Anda inginkan. Mengenai jabatan yang saya inginkan, yaitu bagian pemasar, mereka memiliki tugas untuk memasarkan produk aksesoris jam tangan dan kacamata. Berapa gaji yang Anda harapkan? Untuk gaji, saya serahkan ke perusahaan untuk menentukan berapa nominal gaji yang berhak saya terima. Kalau begitu, semisalnya kami memberi Anda gaji sebesar Rp500.000, apakah Anda akan menerimanya? Yang pastinya saya mengharapkan gaji yang saya terima itu sesuai dengan hasil kinerja saya. Oke, baik. Untuk wawancaranya mungkin segitu saja. Apa ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini tidak ada, Pak. Bu, Oke, baik. Untuk pengumuman hasil rekrutmen akan kami kirimkan melalui email. Terima kasih. baik saya izin keluar. Setelah Fahren diwawancara, saatnya bagian Anissa untuk diwawancara oleh manajer bagian HRD dan marketing. Oke, kita mulai saja interviewnya. Tolong ceritakan sedikit tentang diri Anda. Nama saya Nisa Nur Alifah. Saat ini saya berumur 21 tahun dan merupakan lulusan dari Universitas YD Kabupaten Karawang. Saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Baik, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan saya adalah mampu bekerja sama dengan tim dan mampu berkomunikasi yang baik. Kekurangan saya adalah seseorang yang mudah lupa. Namun, saya biasa mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut dengan mencatat dan membuat pengingat. Oke, baik. Apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar di perusahaan ini? Saya tertarik untuk melamar di PT Nagatsuzoa karena saya memiliki rasa ketertarikan yang besar dengan prospek di dalamnya. Lalu saya ingin menambah relasi dan pengalaman serta memberikan yang terbaik yang dapat saya lakukan untuk membuat perusahaan lebih baik. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang jabatan yang Anda inginkan di perusahaan ini? Sebelumnya, saya mendaftarkan diri untuk mengisi kekosongan pada bagian pemasar yang bertugas untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Kalau misalnya di PT Nagatsuzoa ini, artinya saya harus memasarkan produk yang diproduksi oleh PT Nagatsuzoa, seperti jam tangan dan kacamata. Baik, berapa gaji yang Anda harapkan? Kalau dari saya pribadi, saya menginginkan gaji sebesar Rp4.500.000 yang sudah saya hitung lebih besar 10% dari UMR di kota ini. Kenapa harus Rp4.500.000? Baik, hasil keinginan saya tersebut dikarenakan saya sudah memperkirakan biaya yang saya butuhkan untuk makan, transportasi, kebutuhan saya, dan kewajiban saya untuk memberikan tanggung jawab saya sebagai kakak dari adik-adik saya. Oke, baik. Untuk wawancaranya mungkin begitu saja. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Ada, saya ingin bertanya mengenai benefit apa saja yang sekiranya saya lolos dan diterima di sini. Oke, benefit yang Anda dapatkan antara lain asuransi kesehatan, asuransi kematian, tunjangan hari raya, bonus, dan memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik, untuk pengumuman hasil rekrutmen akan kami kirimkan melalui email. Wawancara saya akhiri, sekiranya itu saja. Sekian dan terima kasih. Anda dipersilakan untuk keluar. Baik, saya izin pamit. Selamat siang.
Baik teman-teman, dari hasil proses penerimaan karyawan yang sudah dilaksanakan di PT Nagat Suzoa, menurut kamu siapa yang akan diterima di PT Nagat Suzoa? Oke, jika kamu menjawab Anissa yang akan diterima di PT Naga Suzoa, maka tebakan kamu adalah benar. Dari respons yang sudah diberikan pewawancara ternyata lebih memiliki ketertarikan untuk menempatkan Anissa sebagai SDM yang mengisi kekosongan di bagian pemasar tersebut. Karena Anissa menunjukkan pribadi yang berkomitmen, jujur, bertanggung jawab, teliti, aktif, dan berkompeten. Untuk proses penerimaan karyawan, saya akhiri sampai di sini dan saya kembalikan kepada Anissa selaku moderator dalam presentasi ini. Terima kasih. Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga video ini dapat menambah wawasan penonton. Saya Anissa Nur Alifah selaku perwakilan dari kelompok E, pamit undur diri. Terima kasih.